Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Hamda Fasya Putra dengan NPM 2115061101. Jadi untuk video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas tata kelola teknologi informasi yang tugasnya adalah penjelasan kontrol objektif dan proses pada COVID. Untuk video ini akan berisi penjelasan dari kontrol objektif yang sudah saya tentukan. Dan untuk kontrol objektif yang saya pilih adalah ME1 atau Monitor and Evaluate IT Performance. Jadi, yang pertama ada deskripsi proses. Untuk pengelolaan kinerja TI yang efektif memerlukan proses pemantauan. Proses ini mencakup pendefinisian indikator kinerja yang relevan, pelaporan kinerja yang sistematis dan tepat waktu, dan tindakan cepat atas penyimpangan. Diperlukan pemantauan untuk memastikannya bahwa hal yang benar telah dilakukan dan sejalan dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk monitor and evaluate IT performance ini, yang diperlukan adalah effectiveness dan efisiensi. Lalu untuk sekundernya ada confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Selanjutnya ada kontrol atas proses TI, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja TI. Lalu ada yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI, transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, manfaat strategi kebijakan, dan tingkat layanan yang sesuai dengan persyaratan tata kelola. Lalu ada dengan memusatkan perhatian pada memantau dan melaporkan matriks proses serta mengidentifikasi dan menerapkan kinerja tindakan perbaikan. Lalu dicapai dengan menyusun dan menerjemahkan laporan kinerja proses ke dalam laporan manajemen, meninjau kinerja terhadap target yang telah disepakati dan memulai tindakan yang diperlukan dan tindakan perbaikan. Lalu diukur dengan kepuasan manajemen dan entitas tata kelola terhadap pelaporan kinerja, lalu jumlah tindakan perbaikan yang didorong oleh kegiatan pemantauan dan presentase proses penting yang dipantau. Lalu ada tujuan pengendalian. Untuk yang pertama itu ada ME1, pendekatan pemantauan, yaitu menerapkan kerangka kerja dan pendekatan pemantauan umum untuk menentukan ruang lingkup, metodologi, dan proses yang harus diikuti dalam pengukuran solusi TI, dan memberikan layanan serta memantau kontribusi TI terhadap bisnis. Integrasikan kerangka kerja dengan perusahaan sistem manajemen kinerja. Lalu ada ME1.2 yaitu definisi dan pengumpulan data pemantauan. Ya, dia itu bekerja sama dengan bisnis untuk menentukan serangkaian target kinerja yang seimbang dan meminta target untuk tersebut meminta target tersebut disetujui oleh bisnis dan pihak terkait lainnya yaitu atau pemangku kepentingan. Lalu menentukan tolak ukur yang dapat digunakan untuk membandingkan target dan identifikasi data yang tersedia untuk dikumpulkan guna mengukur target. Lalu menetapkan proses untuk mengumpulkan data yang tepat waktu dan akurat untuk melaporkan kemajuan terhadap target. Lalu ada ME1.3 yaitu metode pemantauan, yaitu menerapkan metode pemantauan kinerja. Misalnya kartu skor berimbang yang mencatat target, menangkap pengukuran dan menyediakan sebuah gambaran kinerja TI yang ringkas dan menyeluruh dan cocok dengan sistem pemantauan perusahaan. Selanjutnya ada ME1.4 yaitu penilaian kinerja yang secara berkala meninjau kinerja terhadap target, menganalisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasinya. Dan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Pada waktu yang tepat, melakukan analisis akar penyebab seluruh penyimpangan. Selanjutnya ada ME1.5 yaitu pelaporan dewan dan eksekutif, yaitu mengembangkan laporan manajemen senior mengenai kontribusi TI terhadap bisnis, khususnya dalam hal kinerja perusahaan portofolio, program investasi berbasis TI, dan kinerja solusi dan layanan dari masing-masing program, mencantumkan dalam laporan status sejauh mana tujuan yang direncanakan telah tercapai, lalu sumber daya yang dianggarkan digunakan, dan kinerja yang ditetapkan target terpenuhi dan resiko yang teridentifikasi dimitigasi. Lalu, antisipasi tinjauan manajemen senior dengan menyarankan tindakan perbaikan untuk masalah besar penyimpangan, memberikan laporan kepada manajemen senior, dan meminta umpan balik dari tinjauan manajemen. Selanjutnya ada ME1.6 yaitu tindakan perbaikan dengan mengidentifikasi dan mulai tindakan perbaikan berdasarkan pemantauan kinerja.
penilaian, dan pelaporan. Ini termasuk tindak lanjut semuanya, pemantauan, pelaporan, dan penilaian melalui tinjauan, negosiasi, dan penetapan tanggapan manajemen. Penugasan tanggung jawab untuk remediasi dan pelacakan hasil tindakan yang dilakukan. Lalu berikut ini ada pedoman manajemen dengan dari PO 0.5 dengan input laporan biaya manfaat, lalu untuk PO 10 dengan laporan kinerja proyek, lalu A AI 6 yaitu mengubah laporan status, lalu ada DS 113 yaitu laporan kinerja proyek, lalu ada DS 3 rencana kinerja dan kapasitas, lalu ada DS 8 dengan laporan kepuasan pengguna, lalu ada ME 2 laporan efektivitas pengendalian TI, dan ME 3 laporan kepatuhan kegiatan TI dengan hukum dan peraturan eksternal persyaratan, dan ada ME 4 dengan laporan status tata kelola TI. Selanjutnya ada output memasukkan kinerja untuk perencanaan TI ke PO 1, PO 2, dan DS 1. Lalu rencana tindakan perbaikan dimasukkan ke PO 4 dan PO 8. Lalu ada tren dan peristiwa resiko historis ke PO 9 dan proses performance report ke ME 2. Lalu berikut ini ada RACI chart. Yang pertama itu activitiesnya ada establish the monitor approach dengan CEO sebagai accountable, lalu ada CFO sebagai responsible, lalu ada business executive sebagai consultant, lalu ada CIO sebagai responsible, lalu business process owner sebagai informed, lalu ada head operation sebagai consultant, lalu ada chief architect sebagai informed, lalu head development sebagai consultant, lalu head IT administration sebagai informed, dan compliance audit, risk and security sebagai confirmed consultant. Selanjutnya ada activities identify and collect measurable objective that support the business objective, yaitu CEO sebagai consultant, lalu CFO sebagai responsible, dan lalu business executive sebagai consultant, lalu CIO sebagai accountable, lalu business process owner sebagai responsible, head operation sebagai responsible, lalu head development sebagai responsible, dan selanjutnya ada activities create scorecards, yaitu CIO sebagai accountable, lalu head operation sebagai responsible, chief architect sebagai consultant, head development sebagai responsible, head IT administration sebagai consultant. Selanjutnya ada assess performance, yaitu CFO sebagai informed, business executive juga sebagai informed, CIO sebagai accountable, lalu business process owner sebagai responsible, lalu head operation sebagai responsible, chief architect sebagai consultant, head development sebagai responsible, dan head IT administration sebagai consultant. Selanjutnya ada report performance, yaitu board sebagai informat, CEO dan CFO juga sebagai informat, lalu business eksekutif sebagai responsible, CIO sebagai accountable, lalu business process owner dan head operation sebagai responsible, head architect sebagai consultant, head development sebagai responsible, head IT administration sebagai consultant, dan compliance audit, risk and security sebagai informat. Dan activities yang terakhir itu ada identify and monitor performance improvement actions, yaitu si IO sebagai accountable, lalu business process owner sebagai responsible, head operation juga sebagai responsible, chief architect sebagai consultant, head development sebagai responsible, dan lalu head IT administration sebagai consultant, dan compliance audit risk and security sebagai consultant. Lalu berikut ada sasaran dan matriks, di mana yang pertama itu ada IT dengan yang berisi menanggapi persyaratan tata kelola di sejajar dengan arah papan, lalu menanggapi kebutuhan bisnis diselaraskan dengan strategi bisnis, lalu memastikan bahwa TI menunjukkan efisiensi biaya, kualitas layanan, perbaikan berkelanjutan, dan kesiapan untuk perubahan di masa depan,
dan memastikan transparansi dan pemahaman tentang biaya TI, manfaat, strategi, kebijakan, dan tingkat layanan. Dengan Lalu untuk IT ini dapat diukur dengan jumlah perubahan target TI, efektivitas dan efisiensi proses indikator, lalu besarnya kepuasan manajemen dan entitas tata kelola dengan pelaporan kinerja, dan jumlah kekurangan proses yang luar biasa. Lalu selanjutnya ada proses, yaitu dengan tetap menetapkan tujuan terukur untuk TI dan kuncinya, lalu mengukur, memantau, dan melaporkan proses, dan mengidentifikasi dan menerapkan kinerja tindakan perbaikan dengan pengukur yang dengan pengukuran yang dapat diukur dengan jumlah kepuasan pemangku kepentingan terhadap proses pengukurannya, lalu presentase proses penting yang dipantau, dan jumlah tindakan perbaikan yang didorong dengan memantau kegiatan, dan jumlah target kinerja yang tercapai. Selanjutnya ada aktivitas yang berisi menangkap dan menyusun penerjemahan, lalu memproses laporan kinerja menjadi laporan manajemen, dan meninjau kinerja terhadap target yang disepakati, dan memulai tindakan perbaikan yang diperlukan, yang dapat diukur dengan jeda waktu antar pelaporan dan inisiasi tindakan, lalu jumlah penundaan untuk memperbarui pengukuran untuk mencerminkan tujuan kinerja aktual, ukuran, target, dan tolak ukur, lalu jumlah matriks per proses, lalu jumlah hubungan sebab akibat, diidentifikasi dan dimasukkan dalam pemantauan, lalu jumlah upaya yang diperlukan untuk mengumpulkan data pengukuran, lalu jumlah permasalahan yang tidak teridentifikasi oleh proses pengukuran, dan presentase matriks yang dapat dijadikan tolak ukur dengan standar industri dan menetapkan target. Lalu selanjutnya ada model kelayakan. Yang pertama itu ada nol atau tidak ada. Jika organisasi tidak menerapkan proses pemantauan, TI tidak secara independen melakukan pemantauan terhadap proyek atau proses. Laporan yang berguna, tepat waktu dan akurat tidak tersedia. Kebutuhan dan tujuan proses yang dipahami dengan jelas tidak disadari. Lalu ada satu, yaitu inisial atau ad hoc. Ketika manajemen menyadari adanya kebutuhan untuk mengumpulkan dan menilai informasi tentang proses pemantauan. Pengumpulan dan penilaian standar proses belum teridentifikasi, pemantauan ditetapkan dan matriks dipilih berdasarkan kasus per kasus, menurut kebutuhan proyek dan proses TI tertentu. Pemantauan pada umumnya dilakukan secara reaktif terhadap suatu kejadian yang menimbulkan kerugian atau mempermalukan organisasi. Fungsi akuntansi memantau ukuran keuangan dasar untuk TI. Ya, lalu selanjutnya ada dua, yaitu dapat diulangi tapi intuitif. Ketika pengukuran dasar yang harus dipantau diidentifikasi, metode dan teknik pengumpulan dan penilaian ada, namun prosesnya tidak diadopsi di seluruh organisasi. Interpretasi hasil pemantauan didasarkan pada keahlian individu-individu kunci. Alat yang dipilih dan diterapkan untuk mengumpulkan informasi terbatas, namun pengumpulannya tidak didasarkan pada sebuah pendekatan terencana. Selanjutnya ada tiga, yaitu ditetapkan jika manajemen berkomunikasi dan melembagakan proses pemantauan standar, program pendidikan dan pelatihan untuk pemantauan ada dilaksanakan, basis pengetahuan formal tentang informasi kinerja historis dikembangkan, penilaian masih dilakukan di proses TI individual dan tingkat proyek, tidak terintegrasi di antara semua proses, alat untuk memantau proses dan layanan TI level ditentukan. Pengukuran kontribusi fungsi layanan informasi terhadap kinerja organisasi adalah didefinisikan menggunakan kriteria keuangan dan operasional tradisional. Pengukuran kinerja khusus TI, pengukuran non-keuangan, pengukuran strategis, pengukuran kepuasan pelanggan, dan tingkat layanan ditentukan. Kerangka kerja ditentukan untuk pengukuran pertunjukan. Lalu selanjutnya ada empat, yaitu terkelola dan terukur. Ketika manajemen mendefinisikan toleransi di mana proses harus beroperasi. Pelaporan hasil pemantauan sedang distandarisasi dan dinormalisasi. Ada integrasi metrik di seluruh proyek dan proses TI. Sistem pelaporan manajemen organisasi TI diformalkan. Alat otomatis terintegrasi dan dimanfaatkan di seluruh organisasi untuk mengumpulkan dan memantau informasi operasional, aplikasi, sistem, dan proses.
Manajemen dapat mengevaluasi kinerja berdasarkan kriteria yang disepakati dan disetujui oleh pemangku kepentingan. Pengukuran fungsi TI selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu 5, dioptimalkan. Ketika proses peningkatan kualitas berkelanjutan dikembangkan untuk memperbarui standar dan kebijakan pemantauan organisasi dan menggabungkan praktik-praktik industri yang baik. Semua proses pemantauan dioptimalkan dan mendukung tujuan seluruh organisasi. Matriks yang digerakkan oleh bisnis secara rutin digunakan untuk mengukur kinerja dan diintegrasikan ke dalam kerangka penilaian strategis seperti TI. Kartu skor berimbang. Pemantauan proses dan desain ulang yang berkelanjutan konsisten dengan perbaikan proses bisnis di seluruh organisasi, pembandingan pembanding terhadap industri dan pesaing utama menjadi lebih formal dengan kriteria perbandingan yang dipahami dengan baik. Mungkin segini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.